Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Prihandana Sudiartanto. Saya dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membahas tentang pengendalian logistik. Pengendalian logistik, yang pertama-tama kita akan membahas pendahuluannya, di mana sebuah perusahaan baik dalam skala kecil maupun skala besar, baik yang berkaitan dengan penjualan barang dan jasa tertentu, memperhitungkan efisiensi dan keefektifan. Karena efisiensi dan keefektifan tertentu akan membawa keuntungan yang besar bagi sebuah perusahaan. Perusahaan harus bisa mengupayakan barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan mampu sampai di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, serta kualitas barang atau jasa tersebut tidak cacat dan sesuai. Hal tersebut dalam rangka upaya menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Jika pelanggan puas, maka tertentu pelanggan tersebut akan kembali lagi. Dalam logistik berkaitan erat dengan pengaturan barang atau jasa untuk menunjang keberhasilan perusahaan dalam melakukan efisiensi dan keefektifan dalam menjual produk perusahaan tersebut, baik barang atau jasa. Pengaturan barang atau jasa yang dimaksud dalam hal ini yaitu barang atau jasa yang digunakan sebagai operasional perusahaan. Untuk hal tersebut diperlakukan sebuah manajemen logistik yang baik dan benar. Jika logistik dikelola manajemen dengan baik, tentu akan tercapai tujuan efisiensi dan keefektifan yang akan membawa keuntungan besar bagi perusahaan atau minimal mencegah adanya kerugian. Yang pertama selanjutnya kita akan membahas pengertian-pengertiannya. Ada yang dinamakan BBAS atau ABAS, yaitu manajemen logistik adalah suatu perusahaan aktivitas fungsional dalam mengelola material yang mencakup berbagai kegiatan perencanaan serta penentuan kebutuhan, anggaran, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, hingga pengendalian. Ada namanya Subagea, yaitu manajemen logistik berbagai aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi daya guna efisiensi yang maksimal dalam rangka memanfaatkan produk, barang, dan jasa. Ada Sihaya, yaitu manajemen logistik, suatu bagian dari manajemen rantai pasok yang di dalamnya melakukan perencanaan, melaksanakan serta pengendalian arus barang secara efektif dan efisien, serta mencakup transportasi, distribusi, penyimpanan, jasa layanan, serta informasi terkait mulai dari mana barang tersebut berasal dari hingga tepat kepada konsumen untuk bisa memenuhi kebutuhan atau keperluannya. Selanjutnya yaitu peran logistik. Peran logistik dalam organisasi publik, yang terutama pada pemerintah daerah, manajemen logistik sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini tidak hanya berputar di sekitar aktivitas penggadaan barang untuk kebutuhan pemerintah daerah, tetapi juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat seperti pemberian pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Hal ini dijadikan aktivitas manajemen logistik sangat menyangkut kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintah yang bersifat eksternal, yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung manajemen logistik ini, diperlukan suatu rantai aliran barang yang memungkinkan pemberian pelayanan dari pemerintah ke masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, peran logistik dalam mendukung kegiatan pemasaran. Logistik pemegang peranan penting dalam bauran pemasaran perusahaan, karena sejumlah upaya pemasaran harus mengintegrasikan gagasan-gagasan untuk memperoleh produk yang cepat, pada saat yang tepat, promosi yang memadai, dan tempat yang memadai. Logistik dapat mendukung pengiriman barang ke tempat yang tepat, seperti halnya utilitas produk atau jasa yang menyediakan kepuasan konsumen hanya jika produk tersebut tersedia bagi konsumen pada saat dan di mana produk tersebut dibutuhkan. Yang ketiga, peran logistik dalam ekonomi. Peran logistik adalah tulang punggung ekonomi yang modern.
yang memastikan aliran barang dan jasa yang efisien dan efektif dengan peran penting dalam mengurangi biaya, meningkatkan layanan pelanggan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing. Logistik menjadi faktor kunci dalam kesuksesan bisnis dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Komponen manajemen logistik, yang dimana komponen-komponen logistik ini terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait dan berfungsi untuk mengelola proses logistik secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa komponen utama manajemen logistik. Yang pertama ada media transportasi, merupakan bagian yang penting dalam manajemen logistik termasuk penggunaan berbagai jenis kendaraan, mulai dari kapal, pesawat, dan untuk mengangkut barangnya. Selain itu juga ada mobil truk, mobil pribadi lainnya. Yang kedua, efektivitas komunikasi, yang dimana komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan supplier dan pelanggan sangat penting untuk memastikan bahwa informasi terkait status pengiriman dan hal lainnya diteruskan dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, kontrol atau pengawasan, yang dimana pengawasan yang ketat terhadap proses logistik diperlukan untuk memastikan bahwa barang-barang yang dikirimkan dalam kondisi baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, ada cadangan persediaan, yang dimana manajemen persediaan ini yang efektif memastikan bahwa stok barang tetap tersedia dan tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit sehingga memenuhi kebutuhan pelanggan dengan waktu yang tepat. Yang terakhir ada struktur lokasi fasilitas, di mana jaringan fasilitas suatu perusahaan seperti pabrik, gudang, dan toko pengecer memainkan peran penting dalam manajemen logistik, yang dimana fasilitas ini harus dirancang dengan baik untuk memastikan efisiensi dan dalam pengangkutan dan penyimpanan barang. Selanjutnya ada transportasi, yaitu kecepatan pelayanan transportasi sangat penting dalam manajemen logistik. Transportasi yang efektif memastikan bahwa barang-barang dikirimkan dengan cepat dan tepat dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua ada persediaan, yaitu pengadaan material dilaksanakan dalam sistem logistik untuk memastikan komunitas jadwal produksi dengan komitmen yang minimum pengadaan persediaannya. Terus komunikasi yang efektif antara perusahaan, supplier, pelanggan memastikan bahwa informasi terkait status pengiriman dan lainnya diteruskan dengan cepat dan akurat. Dan terakhir ada penghapusan, di mana barang yang tidak lagi dibutuhkan atau rusak memastikan bahwa perusahaan tidak mengalami biaya yang tidak perlu dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang efektif. Selanjutnya kita akan membahas struktur pengendalian manajemen logistik, yang dimana pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis. Yang pertama, pengendalian operasional, yaitu suatu pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengendalian manajemen diperlukan oleh berbagai manajer bagian pusat, laba, dan untuk mengukur presentasi, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan operasional dan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, perencanaan strategi, yaitu mengembangkan strategi sebagai sarana organisasi untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya, fungsi logistik meliputi kegiatan seperti pembelian, penerimaan, persediaan, dan distribusi. Maka struktur informasinya meliputi yang pertama, transaksi yang harus diolah mencakup permintaan pembelian, pesanan produksi, laporan penerimaan, tanda sediaan, permintaan pengangkutan, dan dokumen pengangkutan. Yang kedua, pengendalian operasional menggunakan informasi yang ada dalam daftar dan laporan seperti pembelian yang terdahulu, delivery terdahulu, barang tidak ada dalam persediaan, barang yang berlebihan, laporan perputaran persediaan, ikhtisar presentasi penjualan, dan analisa presentasi pengangkutan. Selanjutnya, pengendalian informasi, yang dimana untuk logistik terdiri dari perbandingan antara tingkatan
persediaan yang direncanakan dengan aktual, harga pembelian barang, perputaran dan sebagainya. Yang keempat, perencanaan strategi yang melibatkan analisis distribusi baru, kebijakan baru berkaitan dengan penjualan, dan strategi make or buy. Informasi mengenai teknologi baru, alternatif distribusi, dan sebagainya menjadi diperlukan. Tujuan manajemen logistik. Yang pertama, mampu menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu maupun tempat yang ditentukan atau dibutuhkan. Yang kedua, mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan logistik yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pengendalian logistik serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan. Yang ketiga, mampu menyediakan logistik yang siap pakai, ready for use, ke unit kerja maupun personal sehingga menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas setiap unit kerja maupun personel dalam suatu organisasi melalui penyelenggaraan. Yang keempat, mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis dalam daya guna dan daya hasil logistik secara baik, preventif maupun represif secara optimal guna mendukung optimalisasi fungsional maupun umur barang. Yang kelima, mampu melakukan pengakhiran fungsi logistik dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpanan. Yang ketujuh, mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personal sehingga setiap unit kerja maupun personal dapat menjalankan aktivitasnya maupun tugasnya secara optimal. Yang kedelapan, mampu membangun budaya penggunaan logistik secara bertanggung jawab oleh para pegawai lingkungan organisasi sehingga dapat dicegah dan dihindarkan tindakan penyimpanan maupun pemborosan. Adapun penerapan pengendalian manajemen logistik, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik seperti struktur organisasi yang baik, sistem informasi, yang ketiga optimalisasi rantai pasok, keempat pengendalian persediaan, kelima pengiriman dan distribusi, keenam pengurangan biaya operasional. Selanjutnya kita akan membahas pemantauan kegiatan logistik, yang dimana menentukan standar dan metode pengukuran termasuk dalam pemantauan kegiatan logistik. Kita akan membahas satu persatu dengan menentukan standar dan metode pengukuran, yang dimana metode ini digunakan untuk pengukuran performa kerja. Performa kerja standar ini digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah kegiatan logistik berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang kedua, melakukan pengukuran performa kerja, yaitu pengukuran kinerja karyawan yang disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaannya. Yang ketiga, pengambilan tindakan perbaikan, di mana metode ini membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditentukan. Yang keempat, memudahkan delegasi dalam kelompok, yaitu kecenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Kesimpulan, kita di sini akan membahas kesimpulannya, yaitu pengendalian manajemen logistik adalah serangkaian proses dan aktivitas yang bertujuan untuk mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif dari titik asal ke titik tujuan, yaitu tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa barang dan jasa tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam kondisi yang sesuai, dan dengan biaya yang minimal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.